Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 555 nih. Wih, masih masuk ke sektenya ya, awal-awal sekte. Kayaknya bakalan seru ke depannya karena di sini Jovan akan memulai semuanya mulai dari nol. Nggak dari nol banget sih sebenarnya sih. Cuman mungkin dia itu hanya ditempatkan di tempat yang bukan tingkat atas ya, tapi dibalik itu sebenarnya si ketua sekte ini nggak terlalu bikin dia jahat guys, karena sengaja dia di situ tuh biar nggak nggak diawasi sama beberapa kayak tetua lain ya kalau nggak salah, yang emang nggak senang gitu sama si Jovan ini. Kemungkinan si sekte demonik ini masih tentang perebutan tata ya atau apalah gitu. Nah, di sini kita balik lagi, Jovan ini masuk ke tempat yang disebutkan yaitu terendah lah di sekte demonik, yang itu pelayan-pelayan apa gitu ya, organisasi pelayan, yang dimana di situ kalian bisa lihat sendiri kemarin dia ketemu sama kakek tua. Nah, kalau kalian nggak tahu kakek tua itu siapa, dia mungkin adalah salah satu kayak pengurus ya atau pemimpin di situ, cuman bukan pemimpin doang kali ya, mungkin yang tertua di situ, yang terlama. Nah, dia itu yang tahu seluk-beluk di tempat itu. Nah, karena rananya, kalau kalian lihat rananya itu lebih rendah dari beberapa orang ya. Nah, kenapa tapi dia jadi pemimpin di situ? Karena sebenarnya kekuatan dia itu, yaitu rana aslinya itu lebih tinggi dari Jovan sebenarnya ya, lebih tinggi ya. Nah, Jovan mungkin di atasnya, Jovan itu masih di bawahnya dia ya guys. Rana apa ya, gue lupa. Jadi banyak spoiler nih kalau kalian tahu dari teman-teman. Jadi di si kakek tua ini yang bertemu sama Jovan, yang gue gambarin ini, yang gue bikin ilustrasi ini, sebenarnya dia memiliki teknik yang dimana teknik kultivasinya itu bisa meningkat pesat ya kekuatannya dengan cepat, tapi rananya itu mundur, ngerti nggak? Yang seharusnya kita ada rana yang tingkatan apa gitu, level 9, level 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu-gitu, tapi dia malah semakin ke bawah. Jadi semakin ke bawah rana dia, malah dia semakin kuat guys. Nah, ini namanya teknik, gue nggak tahu teknik pembalikan apa ya, tapi katanya sih nanti Jovan bakalan kayak mempelajari teknik tersebut guys. Nah, jadi makin seru ya. Jadi tekniknya makin kayak diremehkan orang-orang yang sebenarnya dia itu emang udah kuat banget. Jadi dia disembunyiin lah kekuatannya. Itu gue nggak tahu dari si kakek ini kenapa dia nyembunyiin kekuatannya dan memilih untuk tinggal menetap di tempat itu ya. Tapi gue nggak tahu juga kenapa. Kemungkinan apakah dia emang nggak terlalu berambisi untuk menjadi yang terkuat ya, atau dia hanya ingin hidup bebas ya, kita nggak tahu juga alasannya. Nah, di sini Jovan sedikit mengetahui karakter si kakek tua ini kemungkinannya, tapi masih belum tahu kalau rananya ini emang lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi yang dia lihat kalau si Jovan tahu. Nah, di sini juga nanti kita akan diperlihatkan gimana caranya si Jovan bakalan menaklukkan seluruh tempat yang dia datangi ini, yang gue sebut pelayan aja ya, disebut tempat pelayan. Nah, di tempat pelayan ini nggak main-main ternyata guys ya. Banyak orang-orang yang menurut gue kuat-kuat juga, tapi emang orang nggak bisa diatur, makanya mereka semua diasingkan lah di sini ya, di pelayan. Jadi pelayan ini bukan hanya pelayan biasa yang nggak punya kekuatan lah ini ya. Ya emang betul ngebantuin kayak nyuci, buatin ini minuman, tapi di balik itu ternyata pelayan ini punya kekuatannya juga. Karena pada dasarnya tuh orang-orang itu berasalnya bukan hanya dari pelayan, campuran, ada yang dari melanggar perintah atasan dan lain-lain lah. Lalu dimasukin lah ke situ sama si ketua sekte, entah tuh dari tetua lainnya. Yang dimana kalau udah masuk situ nggak bisa mencapai tingkatan posisi lebih tinggi di sekte demonik. Nah, tapi di sini Jovan emang sengaja masuk sini. Dan nggak kebayang, gue nggak tahu ada berapa total yang orang yang ada di tempat pelayan itu ya. Kalau banyak ya, kalau sampai banyak, mereka tuh bisa jadi anak buahnya Jovan. Tahu sendiri kalau Jovan ngasih semua ulet itu ke orang-orang yang kuat di situ, wah jadi bisa jadi anak buahnya dia ya. Jadi si Jovan ini beruntung banget. Meskipun kelihatan awal hasil, tapi beruntung bisa ngedapetin pasukan banyak, yang dimana itu pasukan bakalan nanti ngebantu Jovan buat ngelawan
entah itu dalam sekte demonik atau dari luar sekte demonik. Ibaratnya bisa setia lah sama Jovan kayak klan lo. Nah, di sini bakalan lebih seru, banyak pertarungan fight-fightnya ya. Apalagi nanti kita ngeliat ada turnamen juga. Gue nggak tahu nih kenapa si Jovan bisa ikut turnamen, padahal kalau udah di play-in itu nggak bisa ya. Ya kemungkinan dia bakalan ada masalah dari kubu sekte demonik lainnya, yang dimana si pelayan ini kemungkinan bakalan dipimpin oleh si Jovan untuk melawan mereka. Nah, nanti para tetua tuh orang-orang di situ pada tahu kalau ternyata si Jovan ini bukan orang sembarangan. Ibaratnya kekuatannya itu emang bisa setara sama para elit di dalam sekte demonik. Ya mungkin para tetua ya. Meskipun ranahnya dia masih di bawah mereka semua. Nah, kemungkinan gara-gara itu nanti nggak lama bakalan dia ikut turnamen di seluruh sekte. Nah, nanti itu bakalan ada cerita lagi. Lalu di sini juga bakalan kalian lihat ada yang si chapter berapa tuh yang ngomong sama ketua sekte ya, yang badannya nggak kelihatan kayak anggota Akatsuki gitu, warnanya kuning cahaya. Dia itu seperti salah satu orang terpenting di sekte itu ya, kayak tetua kali ya. Nah, kemungkinan si Jovan itu bakalan dilatih sama dia sih, karena dia juga udah mulai penasaran nih sama Jovan ya. Kayaknya dia salah satu orang yang kuat di situ, tapi nggak mau jadi ketua sekte. Ya, mungkin temenan sama ketua sekte ini nih. Karena gue lihat tuh ketua sekte ini kayak nurut sama si Cahaya ini nih ya. Mungkin gue nggak gambarin ya. Nah, yang cuman gambaran Cahaya ini gue nggak tahu juga mukanya seperti apa ya. Tapi nanti kita lihat lebih baca lagi. Ya mudah-mudahan ada nanti momen dimana si Jovan bakalan dilatih sama si gurunya ini nih ya, guru barunya dia yang rananya lebih kuat lah ya, kemungkinan lebih kuat sih daripada tetua yang ada di sekte demonik. Nah, di sini sebenarnya tinggal ngewarnain aja ya, bakalan seru juga nih ya. Ini chapter kemarin kaisarnya udah hampir 500-an guys, apalagi ini demonik sekte pun banyak ya, bukan hanya demonik doang. Apalagi dia misinya buat nguasain seluruh sekte. Waduh, bakalan satu sekte bakal bisa ratusan lagi, bisa sampai 1000, 2000, 3000 ya kan. Tapi seru sih ceritanya, meskipun ngomong ada bacot juga, ditunggu terus. Nah, ini udah selesai, cuman warnain doang juga ya. Jadi kalau kalian berminat untuk belajar desain, entah itu ilustrasi, website, aplikasi, bikin desain-desain seperti itu, desain grafis ya, nanti siapa tahu bisa jadi skillnya bisa kalian gunakan di kantor kalian, di kerjaan kalian, atau bisa menghasilkan uang dari freelance kalian ya. Duit lah sampingan, lumayan bisa jadi sampingan dan utama nantinya. Nah, jadi kalian bisa cek di playlist YouTube gue, di situ udah ada banyak semuanya ya. Kalau kalian mau request juga bisa DM IG gue atau bisa di komentar video. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.